Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sandi Al-Fatir, ujung NIM 078. Nah, di sini kita akan membahas tentang interpolasi dan juga overlay. Nah, interpolasi ini nih merupakan suatu metode dari SIG yang digunakan untuk perkirain nilai titik yang memiliki data dari nilai titik-titik sekitarnya. Nah, yang pertama itu ada IDW atau inverse distance weighted. Nah, ini nih metode untuk ngehitung titik itu berdasarkan sama jarak yang ada di sekitarnya. Jadi semakin dekat tuh semakin besar pengaruhnya. Fungsinya ini nih untuk analisis spasial seperti kayak kecepatan arus, terus itu kedalaman, curah hujan, lagi yang udah kita buat sampelnya. Nah, terus itu yang kedua itu ada kriging. Nah, kriging ini adalah metode untuk pertimbangin jarak sama pola pola variabilitas spasial antar titik data. Nah, ini untuk fungsinya itu untuk menghasilkan prediksi nilai yang akurat. Jadi ngasih estimasi kesalahan dari prediksi lah. Nah, terus ada natural neighbor. Nah, ini nih untuk gunain titiknya itu tuh berdasarkan wilayah yang udah dibagi gitu. Jadi secara poligon. Jadi tuh fungsinya itu tuh untuk ngasilin permukaan interpolasi yang halus, tanpa menghasilkan nilai di luar rentang data. Nah, terus yang keempat itu ada spline. Nah, ini tuh untuk memperhalus permukaan melalui semua titik. Jadi minimalisir tuh adanya perubahan kerengkungan permukaan. Nah, fungsi ini nih tadi buat permukaan yang halus, jadi untuk digunain tuh untuk permodelan sama kontur. Nah, ada terus itu selanjutnya itu ada overlay. Nah, overlay ini adalah salah satu proses analisis SIG yang gabungin dua atau lebih layer dalam data spasial untuk ngehasilin data baru. Nah, yang pertama itu ada eraser. Nah, eraser ini seperti yang kita ketahuin, erasernya untuk ngapus bagian yang udah tumpang tindih dari layar, dari bagian-bagian. Terus itu ada identity. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi atribut tambahan pada area itu yang tumpang tindih. Terus itu ada intersect. Intersect ini untuk ngasilin fitur baru atau untuk kita mengetahui wilayah kesamaan atau dari beberapa data spasial. Terus ada spatial join. Spatial join ini untuk gabungin atribut dari layer satu ke layer yang lain berdasarkan hubungan yang dekatan, atau bisa dibilang nambah atribut baru lah berdasarkan lokasi yang udah kita buat. Terus itu ada union. Union ini untuk gabungin dua data polygon sama data atribut table-nya tuh secara lengkap dari area yang udah kita buat. Nah, terus itu ada update. Nah, update ini nih tentunya untuk memperbarui atau mengganti bagian dataset spasial tuh yang baru atau ke data yang lebih baru. Nah, di sini kita langsung aja ngolah data interpolasi dan overlay. Pertama, kalian masukin dulu data.
SHP kalian. Nah, habis itu kalian klik file layer data x dan y, terus kalian masukin dulu semua datanya. Ada 3 datanya. Ini kecepatan, koordinat sistem EG 1984, klik OK. Terus data lagi x dan y, kecepatan arus, kecepatan, koordinat sistem 1984, terus sampai data lagi. Laju sedimentasi, kalian tinggal zoom to layer. Habis itu kalian cari IDW. Ini IDW 3D analis. Kalian masukin kecepatan arus sama kecepatan. Terus ini masukin data tempat kita mau nyimpen. Sini kita nyimpen di tempat yang mudah aja. Ini bebas kalau mau kasih nama apa. Terus kalian klik OK. Sini kalian cari nah ini udah muncul IDW nya. Terus kalian cari Kriging 3D analis spatial tools. Nah ini kalian masukin kecepatan arus sama kecepatan. Terus ininya kalian masukin nama Kriging. Terus kalian klik OK. Nah, ini natural. Nah ini udah muncul yang Kriging. Terus kalian di sini cari natural Nate. Nah ini natural Nakeboard 3D analis tools. Kalian masukin aja laju sedimentasi sama shape gel. Oh iya namanya ya. Jangan lupa kasih nama ya. Nah jadi kayak gini dia. Terus itu kalian cari splin splin 3D analis, masukin data arus sama kecepatan. Terus nah ini udah masuk splin. Terus kalian cari lagi update 3D analis. Coba update 3D ini. Terus kalian masukin trend. Kalian masukin trend. Nah trend 3D analis. Terus kalian masukin arus sama
X. Terus ini jangan lupa ganti nama dulu, trend. Klik OK. Nah, ini udah masuk datanya. Semua datanya udah masuk. Terus kita masuk ke bagian overlay. Centangnya dulu. Mulai. Pertama, kita cari tempat buat nyimpen SHP buat SHP baru. Nah, terus kalian buat save file, terus itu kalian ketik overlay. Ininya fitur tabnya itu polygon, koordinat sistemnya udah jelas WG1984. Terus kalian klik OK. Klik OK. Nah, udah kan, udah muncul sini kan. Terus kalian masuk ke editor, start editing yang overlay. Kalian klik OK. Bentar. Kalian masuk create picture, terus ke overlay, terus kalian pilih yang mana nih, circle. Nah, kalian pencet yang circle ini, kalian bebas, tapi usahain masukin aja ininya, titiknya. Terus kalian editor, stop editing, yes. Terus kalian ke menu search, itu kalian cari erase analis nih. Terus kalian masukin aja Ikabu sama overlay. Salah, ini overlay, ini Ikabu. Terus kalian kasih namanya erase. Oke. Nah, nih jual dia. Terus kalian ke search lagi, terus kalian cari identity. Biasanya nih. Terus kalian masukin juga overlay, terus Ikabu. Terus kalian klik OK. Cari lagi, maaf masih bergerak. Nah, udah muncul. Terus kalian search lagi intersect. Tulisannya lagi. Tulisannya gimana sih? Inter. Nih, intersect nih. Kalau nggak ada di search, kalian tinggal masukin overlay sama Ikabu.
Terus lanjut ke spatial join. Spatial ya. Nih. Kalian masukin lagi ini overlay dan ini kabu. Masukin. Oke. Nah, dia masuk. Terus itu ada union kita geoprocessing ke union, masukin juga overlay dan ikabu. Klik oke. Ke search update, terus kalian masukin overlay sama ikabu di sini. Terus kalian masukin namanya nah udah jadi update nya. Setelah itu tinggal kita layout. Nah, ini ada IDW di sini. Maaf. Ini ada IDW di sini. Terus ini ada kriging. Ya, ini ada spline. Ini ada trend. Ini ada natural neckborn. Ini ada eraser. Ini ada identity. Ada intersect. Ada spatial join. Ada union. Ini juga ada update. Nah, ini dah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi overlay dan interpolasi dan overlay itu, pertama kita jadi tahu fungsi-fungsi dari 11 fitur tersebut, cara menggabungkan dua data ataupun cara pengolahannya, ataupun menggabungkan data atribut table itu menjadi yang lebih baru, ataupun semua data kita gabungin. Terus data yang lebih baru dan juga atribut yang lebih lengkap. Terus kita bisa buat titik dari fungsi-fungsi interpolasi. Nah, menurut saya saran dari praktikum kali ini yaitu menurut saya yang pertama itu untuk tidak terlalu cepat. Sebenarnya penjelasan dari pemateri atau Kak Tatia kemarin itu cukup menurut saya, tidak terlalu cepat juga. Dan juga terima kasih untuk asisten atau pemateri yang telah bersabar menjelaskan dan mengulang-ulang apa yang sudah dipertanyakan kembali. Dan juga terima kasih pada asisten karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan daripada praktikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.